Halo, apa kabar pemirsa? Kita ketemu lagi di Hoax atau Benar, sebuah program persembahan kantor berita Antara yang berupaya menghadirkan fakta sebenarnya dari kabar simpang siur yang beredar di dunia maya. Bersama saya Pamela Sakina, inilah Hoax atau Benar selengkapnya. Informasi pertama, di aplikasi WhatsApp beredar pesan yang menyebut Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA Amerika Serikat menolak pemberian suntikan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster merek Pfizer kepada warga AS. Pesan itu mempertanyakan alasan Indonesia akan ikut memberikan vaksin dosis ketiga kepada masyarakat dan menyatakan potensi infeksi pada hati terkait penggunaan vaksin Pfizer sebagai vaksin booster. Berikut isi pesannya. Benarkah FDA menolak pemberian suntikan vaksin booster Pfizer untuk rakyat Amerika? FDA Amerika Serikat mengacu berita Antara secara resmi mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech sebagai vaksin dosis ketiga booster pada September 2021. Pada peluncuran awal vaksinasi booster, individu berusia 65 tahun ke atas harus diprioritaskan bersama dengan orang berusia 18 hingga 64 tahun yang beresiko tinggi menderita infeksi parah. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) kemudian mengeluarkan pedoman bahwa penerima vaksin Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson diizinkan untuk mendapatkan suntikan booster dari merek lain dengan vaksin awal yang diterima. Sementara American Liver Foundation bekerja sama dengan Global Hepatology Society menganjurkan agar semua pasien dengan penyakit hati menjalani vaksin. Selain itu pemirsa, tidak ada data yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan hal yang merugikan seperti penolakan organ tubuh atau autoimun. Dari data tersebut, pasien yang memiliki penyakit hati sekalipun dianjurkan untuk mengikuti vaksinasi dan tidak ada data yang menunjukkan bahwa vaksin Pfizer menyebabkan infeksi hati. Narasi yang beredar di WhatsApp menyalahartikan kata heart sebagai hati, yang semestinya artinya adalah jantung pemirsa. Heart inflammation yang disebut sebenarnya merupakan resiko inflamasi pada jantung. Namun resiko inflamasi jantung juga dibantah dalam sebuah studi yang diterbitkan Nature pada Oktober 2021. Studi itu menyatakan resiko vaksin COVID-19 Pfizer terhadap pandangan jantung sangat rendah. Dengan demikian, suntikan vaksin dosis ketiga vaksin Pfizer menimbulkan infeksi hati adalah kabar bohong atau hoax ya pemirsa. Kabar kedua pemirsa, narasi tentang penghapusan pegawai negeri sipil PNS pada 10 tahun mendatang dibagikan oleh salah satu pemilik akun Facebook pada 27 November 2021. Tangkapan layar dengan keterangan kiamat PNS semakin dekat turut ditautkan. Sang pengunggah pun menambahkan narasi sebagai berikut. Lalu benarkah PNS bakal dihilangkan 10 tahun mendatang? Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara BKN, Satya Pratama membantah narasi soal penghapusan PNS tersebut pemirsa. Dikutip dari detik.com, Satya menjelaskan bahwa PNS tidak dihilangkan. Tetap ada PNS, tapi jumlahnya tidak gemuk atau tidak besar. Pemerintah akan lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Dengan begitu, jumlah PNS akan dirampingkan dan dikurangi secara bertahap. Rencana PNS digantikan robot pertama kali diungkap oleh Presiden Joko Widodo pada Musrenbaknas RPJMN 2020-2024 pada akhir 2019 lalu.
Informasi ketiga pemirsa di Facebook, unggahan yang menyebut khasiat bawang putih untuk meredakan sakit kepala beredar berulang kali. Unggahan yang kembali muncul dan berawal dari unggahan pada 2020 menyebut manfaat bawang putih untuk mengurangi sakit kepala, yaitu dengan menaruhnya di lubang telinga. Setidaknya 2 unggahan yang muncul sejak 2020 dan kembali diunggah ulang pada 2021 itu terus beredar di pengguna media sosial hingga ke platform lain. Berikut salah satu narasi yang beredar. Benarkah? Benarkah sakit kepala akan mereda dengan menaruh bawang putih di telinga? Pemirsa, dalam jurnal Avicenna, Journal of Phytomedicine, edisi Januari-Februari 2014, bawang putih memang dapat membantu melindungi terhadap penyakit jantung, mengurangi tekanan darah dan kadar kolesterol, serta menghancurkan bakteri penyebab penyakit dan mengatur gula darah. Namun, khasiat itu baru muncul dengan mengkonsumsi bawang putih ya pemirsa, bukan dengan meletakkan bawang putih di telinga. Dilansir dari akun Instagram Kementerian Kesehatan, bawang putih juga bisa menjadi obat sakit kepala dengan cara merebus bawang putih bersama daun pegagan dan garam 10 hingga 15 menit. Rebusan itu lantas diminum 3 kali dalam sehari. Tetapi mengkonsumsi bawang putih mentah secara berlebihan juga dapat memicu sakit kepala karena merangsang saraf dan melepaskan neuropeptida yang kemudian pergi ke selaput yang menutupi otak yang akhirnya memicu sakit kepala. Usai sudah perjumpaan kita di Hoax atau Benar edisi kali ini pemirsa, semoga bermanfaat ya. Informasi terbaru bisa didapatkan di laman antaranews.com termasuk kumpulan klarifikasi hoax versi berita teks. Ingat, kita bisa mengurangi tersebarnya kabar hoax dengan lebih dulu mencari kebenaran informasi yang kita dapatkan sebelum kita membagikannya kembali. Terus patuhi protokol kesehatan, dukung dan ikuti program vaksinasi COVID-19. Saya Pamela Sakinah pamit, sampai jumpa.